Tiongkok tidak akan menyerang Taiwan dan berperang melawan Amerika dalam waktu dekat. Namun tetap Taiwan akan diambil balik Tiongkok untuk menjadikan One China Policy terjadi hingga batas waktu 2049, tepat ulang tahun ke-100 RRC. Ini adalah review dari Jurnal Foreign Policy terbitan terbaru 2022 Agustus ini. Benarkah begitu? Apakah Tiongkok, negara nomor 2 terbesar di dunia dengan GDP mendekati 20 triliun, akan belum berani menantang langsung Amerika yang GDP negaranya nomor 1 di dunia dengan 25 triliun dolar saat ini? Apakah Tiongkok menunggu tahun 2029 di mana targetnya Tiongkok akan melewati Amerika kekayaannya, yaitu 30 triliun dolar? Tiongkok baru akan mengambil Taiwan karena memang bagian dari One China Policy. Apa itu One China Policy? Hubungan bilateral sebuah negara, katakan Indonesia, kalau mau menjadi kawan atau sekutu Tiongkok, maka Indonesia salah satunya harus mendukung prinsip One China Policy atau kebijakan satu Cina, di mana Indonesia hanya mengakui satu negara Cina, yaitu Republik Rakyat Cina, dan tidak mengakui secara resmi negara Taiwan. Untuk hal ini, Indonesia takluk sepertinya. Indonesia mengakui One China Policy, mengakui hanya Tiongkok rezim komunis di bawah Xi Jinping yang sekarang. Kemudian negara-negara yang setuju dengan One China Policy dispesialkan dalam BRI. Tiongkok saat ini berambisi melanjutkan diplomasi akan strategi One China Policy ke tingkat dunia secara masif. Dengan menekan dunia, Tiongkok akan terus mengkampanyekan Taiwan bukan negara, di mana pada suatu saat nanti Tiongkok ketika bergerak masuk ke Taiwan, hal itu bukan masalah internasional, hanya masalah dalam negeri Tiongkok. Sementara dari sisi Taiwan, Taiwan memang belum dan tidak pernah menyatakan dirinya merdeka, walau ada bendera nasional, ada nama negara, ada lagu kebangsaan atau national anthem. Namun Taiwan sekali lagi belum menyatakan kemerdekaannya. Karena apa? Karena mereka melanjutkan mimpi bapak bangsa mereka, Chiang Kai-shek, akan menyatukan seluruh Cina di bawah Partai Kuomintang, Partai Nasionalis, dengan menggulingkan CCP atau Partai Komunis Tiongkok dan menjadikan Tiongkok negara demokrasi terbesar di dunia. Mimpi Taiwan itu didukung Amerika. Di belakangnya Amerika. Amerika suka dengan negara yang mempromosikan demokrasi. Perang berebut Taiwan bisa jadi perang antara komunis versus demokrasi kalau itu terjadi. Kapan waktu serangannya? Sekarang kah? Sahabat semua pasti ingat kehadiran Nancy Pelosi, ketua DPR-nya Amerika, adalah orang kedua sejak 25 tahun yang lalu. Pemimpin DPR Amerika mengunjungi Taiwan yaitu di tahun 1997, yang juga dikritik keras oleh Tiongkok. Namun, Tiongkok waktu itu belum sekuat sekarang. Efek kunjungan kali ini yang diperingati dengan keras oleh Tiongkok dilanjutkan dengan membuat Selat Taiwan zona militer atau zona latihan perang. Bahkan ada 5 rudal balistik mendarat di perairan Jepang yang sengaja diluncurkan Tiongkok melewati Taiwan. Ketika dunia protes, Tiongkok menjawab, ini urusan dalam negeri Tiongkok. Kita detailkan Taiwan sebagai informasi sejarah. Taiwan wilayah daratnya seluas 36.000 km persegi, berada di Laut Cina Selatan, terpisah Selat Taiwan yang berjarak hanya 161 km dari Tiongkok daratan atau mainland China. Negara yang berbatasan langsung dengan Taiwan hanya dalam satu lemparan batu adalah Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Brunei, dan Filipina. Taiwan berhubungan dengan Tiongkok itu sejarah mundur di zaman dinasti Zhou. Kemudian di tahun 1624, Taiwan adalah wilayah jajahan Belanda, di mana pulau itu diawali ditemukan oleh pelaut Portugis yang menjuluki pulau tersebut dengan nama Ilha Formosa atau The Beautiful Island. Belanda menjajah pulau tersebut hingga tahun 1661. Di tahun 1663, Taiwan diambil oleh Raja Tiongkok dari dinasti Qing. Dan sejak saat itu, migrasi penduduk Tiongkok ke Taiwan masuk. Terbanyak adalah dari suku Hakka. Sahabat ingat, 94% suku di Tiongkok adalah suku Han. Pendudukan Tiongkok itu hingga tahun 1895, di mana kemudian wilayah itu diambil Jepang ketika Tiongkok takluk dengan Jepang di tahun 1895. Hingga Perang Dunia Kedua yang membuat Jepang kalah dan wilayah Taiwan masuk ke ROC, Republic of China. ROC, Republic of China dikelola secara diktator militer oleh Chiang Kai-shek dengan partai nasionalisnya. Dia mengelola Tiongkok dengan tangan besi. Banyak ketidaksukaan kepada cara Chiang Kai-shek mengelola dengan kejam Tiongkok waktu itu. Dan inilah peluang Partai Komunis Tiongkok di bawah Mao Zedong dengan Red Army-nya perang melawan Kuomintang yang membuat Mao populer dan memenangkan hati rakyat Tiongkok ketika terjadi perang saudara di tahun 1927 hingga 1949, di mana di tahun 1949 Mao Zedong menciptakan PRC,
People Republic of China atau Negara Tiongkok pada 1 Oktober 1949. Kemudian Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan, sebuah wilayah berciri tropis, banyak sumber daya alam, banyak peninggalan infrastruktur peninggalan Jepang. Taiwan juga bebas dari pengaruh komunis. Chiang Kai-shek sewaktu pindah ke Taiwan tidak sendirian, melainkan bersamanya hampir 2 juta orang ikut pindah ke Taiwan. Kaum nasionalis anti komunis tersebut termasuk tentara ROC, persenjataan, ditambah juga 800 kotak emas diduga senilai 70 ton emas ikut bersama Chiang Kai-shek. Kemudian Chiang Kai-shek membentuk pemerintahan di tanah pembuangan tersebut. Kemudian Chiang Kai-shek menyatakan wilayah tersebut dengan aturan martial law atau tangan besi secara militer dikelolanya. Jadi di tahun 1950-an ada 2 Cina, ada 2 Tiongkok, ROC yang otoriter di bawah diktator Chiang Kai-shek dan PRC, People Republic of China yang komunis di bawah Mao Zedong. Keduanya mengklaim sebagai pemimpin Tiongkok. Sahabat, sejauh ini sudah mulai paham pemimpin Tiongkok punya mau itu apa? Xi Jinping punya mau itu apa? Sama seperti Putin, keduanya punya romantisme sejarah, punya ambisi mengembalikan The Great China, punya ambisi mengembalikan The Great Russia. Sama seperti Newman, punya romantisme sejarah, punya marah pada penjajah Belanda yang mempermalukan Indonesia, punya semangat menyatukan kembali Nusantara, punya semangat kembalikan The Great Nusantara. Dan ini berbahaya, karena itu Newman pemahamannya tidak boleh dianut generasi muda Indonesia ke depan. Indonesia nantinya di bawah Newman akan jadi negara berbahaya. Lebih baik seperti sekarang negaranya. Pejabatnya pragmatis, jangka pendek, yang penting kantong penuh. Hajar terus nikelnya bos sampai habis.